Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan selalu berharap Anda terus bertumbuh setiap hari dalam kehidupan Anda sebagai murid Kristus. Sebelum saya memulai, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada Anda ada hal penting untuk Anda lakukan di bagian akhir dari video ini. Tujuan saya membuat video ini adalah agar Anda berdoa firman Tuhan, sehingga Anda dapat dibangun dalam keintiman bersama Tuhan. Apakah Anda pernah merasa bosan ketika berdoa? Atau Anda merasa bertele-tele dalam berdoa? Maksudnya bertele-tele, kadang Anda merasa bahwa doa Anda sepertinya mengulang-ulang hal yang sama terus-menerus. Di satu sisi, Anda tahu bahwa Anda perlu berdoa. Di sisi lain, kadang Anda merasa bahwa doa sepertinya sulit dalam hal konsistensi dan durasi. Anda yakin dan tahu bahwa Anda perlu berdoa secara fokus, tetapi seringkali pikiran Anda mengembara tanpa kendali sewaktu berdoa. Saya berharap video hari ini akan menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi dalam doa dan sekaligus membantu Anda bertumbuh dalam kehidupan doa Anda, baik secara pribadi maupun secara korporat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana berdoa firman Tuhan atau praying the scripture. Doa merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Dan sewaktu kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Mengekspresikan isi hati kita kepada Bapa kita. Bayangkan, Anda dan saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan suatu pribadi yang paling menarik di seluruh alam semesta ini. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita dapat berbicara tentang hal-hal terpenting di dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya hal-hal penting saja, kita bisa berbicara tentang hal apa saja di dalam kehidupan melalui doa. Tentu hal ini seharusnya tidak membosankan. Doa seharusnya dirindukan karena kita bertemu, berbicara dengan seseorang atau suatu pribadi yang luar biasa. Bahkan kita rindu melakukannya sesering mungkin dan selama mungkin durasinya. Itu mungkin pikiran kita pada awalnya. Jika doa adalah berbicara dengan Tuhan, mengapa tidak banyak orang suka untuk berdoa? Seharusnya banyak orang menyukai berdoa. Banyak dalam hal jumlah orang yang berdoa, tetapi juga banyak dalam hal durasi doanya. Salah satu alasan mengapa orang tidak merasa ingin untuk berdoa adalah karena ketika mereka berdoa, mereka cenderung mengatakan hal-hal yang sama tentang hal-hal lama yang sama lagi. Saya ulangi sekali lagi. Kita cenderung berdoa mengatakan hal-hal yang sama berkenaan dengan hal-hal yang lama. Mungkin Anda bingung. Maksudnya apa sih? Saya akan jelaskan nanti setelah ini. Alasan yang kedua, orang tidak menikmati berdoa karena pikiran mereka mengembara tanpa tujuan, sehingga mereka kehilangan fokus dan kehilangan gairah sewaktu mereka berdoa. Berdoa untuk hal-hal lama yang sama bukanlah masalah. Maksudnya adalah kita pada umumnya mendoakan tentang hal-hal yang lama. Karena kita umumnya menghadapi masalah yang sama, keadaan yang hampir sama setiap harinya atau setiap minggunya. Dengan kata lain, kita mendoakan hal yang itu-itu lagi, itu-itu saja sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang normal. Jadi, itu lumrah untuk berdoa hal-hal lama yang sama. Misalnya, kita berdoa secara rutin untuk pasangan kita, untuk anak kita, orang tua kita, keluarga kita, untuk teman kita. Kita berdoa untuk pekerjaan, keuangan kita, masa depan kita mungkin.
atau kita berdoa bagi pemimpin, bagi gembala kita, atau juga kita berdoa bagi pemerintah dan keadaan negara kita. Sebagian hal-hal besar tersebut itu adalah hal-hal yang lama, yang sama. Mungkin kita menghadapi juga hal-hal yang luar biasa. Tiba-tiba menghadapi krisis yang sangat menantang. Tapi itu biasanya tidak terlalu sering terjadi. Pada intinya, mendoakan hal-hal lama yang sama ada sesuatu yang normal dan lumrah. Yang membuat doa jadi membosankan adalah kita mendoakan hal-hal yang lama tersebut dengan menggunakan kata-kata yang sama terus-menerus. Dan tampaknya semua orang, hampir semua orang, ketika mulai berdoa, cepat atau lambat, akan mengulang-ulang mengucapkan hal-hal yang sama. Dan itu menjadi membosankan. Dan ketika doa itu membosankan, kita jadi merasa tidak ingin berdoa. Ketika kita merasa tidak ingin berdoa, jadi sulit untuk melanjutkan atau meluangkan waktu untuk mendoakan hal-hal yang sama tadi dengan kata-kata yang sama dan berulang-ulang. Hal yang lainnya adalah kita percaya kita perlu berdoa tentang sesuatu. Tetapi ketika kita mulai melangkah untuk berdoa, untuk hal tersebut, kita mulai kehilangan fokus. Dan tidak lama kita mulai mengulangi perkataan yang sama, kemudian pikiran kita mulai mengembara tentang apa yang harus kita katakan, atau kata-kata apa lagi yang harus kita gunakan. Anda merasa pernah seperti ini? Anda tidak sendirian. Saya juga pernah mengalaminya. Kalau boleh jujur, hampir kita semua pernah mengalaminya. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa dengan cara berdoa firman Tuhan. Yaitu, sewaktu kita berdoa, kita akan berdoa melalui satu perikop Alkitab, khususnya Mazmur. So when we pray, we will pray through a passage in the Bible, especially the Psalms. Apa yang saya bagikan kepada Anda hari ini bukanlah hal yang sama sekali baru. Apa yang saya bagikan ini juga bukan sekedar tips agar kita dapat mengatasi kebosanan, atau karena kita kehabisan kata-kata dalam berdoa, kita perlu tips untuk mengatasi itu. Atau kita perlu tips untuk lebih fokus dalam berdoa. Yang saya bagikan ini hal berkenaan berdoa firman Tuhan. Saya akan bagikan dalam beberapa video. Sehingga untuk kali ini kita bisa punya waktu untuk mempraktekannya bersama-sama. Apa yang saya bagikan ini adalah suatu yang sangat penting dan esensi. Bahkan telah dicontohkan di Alkitab. Dan juga dilakukan oleh jemaat Tuhan sejak awalnya. Para murid di Kisah Rasul 4 ayat 23-31, mereka secara eksplisit mengutip dari firman Tuhan dalam seruan dan doa mereka. Mereka berdoa dengan mengutip Mazmur 2. Jadi kita tahu bahwa gereja mula-mula berdoa kepada Tuhan dengan menggunakan kata-kata yang Tuhan telah berikan di dalam firman-Nya. Dan juga sebenarnya banyak bagian dari Alkitab adalah bentuknya doa. Jadi secara sederhana, membacanya berarti kita juga berdoa. Rasul Paulus juga punya banyak doa, di mana ia mendoakan orang-orang di dalam surat-suratnya. Dan setiap kali kita membaca surat-surat tersebut, kita seolah-olah juga berdoa bersama Paulus. Dan lagi sebagian besar Mazmur sebenarnya adalah bentuk doa. Dan bahkan Tuhan Yesus memberi kita beberapa doa di Alkitab. Jadi ini yang akan kita lakukan. Kita akan berdoa melalui Mazmur. Untuk hari ini kita akan membaca Mazmur 23. Baris demi baris, berbicara, berdoa kepada Tuhan tentang pemikiran apapun
yang didorong oleh perkataan firman yang kita baca. Saya akan melakukannya terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukannya juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa di dalam kehidupanku, Engkau adalah gembalaku. Engkau yang menuntun aku. Aku tahu aku tidak akan menghadapi kekurangan, karena selama ini, tahun-tahun dalam kehidupanku, Engkau yang membimbing, Engkau yang membaringkan, Engkau yang menyegarkan, Engkau yang menuntun aku, Tuhan. Terima kasih untuk setiap hikmat, setiap keputusan yang aku bisa ambil di dalam kehidupanku semata-mata karena Engkau yang menuntun aku, Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan, aku juga bersyukur bahwa di dalam perjalanan kehidupanku dan juga tengah apa yang seringkali kami lewati, Tuhan, bahkan di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini, Tuhan, aku terus bisa melihat bahwa sekalipun lewat kekelaman, banyak dari kami, Tuhan, tidak takut karena Engkau selalu beserta kami. Karena hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Aku bersyukur, Tuhan, bahwa hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya bagi gereja-Mu, Tuhan. Di dalam apa yang mereka lakukan, di dalam kerjaan, di dalam karir mereka. Aku mau berdoa buat setiap anggota jemaat-Mu yang menyaksikan video ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, bahwa hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Seringkali mungkin mereka punya pertanyaan, mereka punya rasa takut. Sewaktu tantangan datang, aku berdoa bahwa penyertaan-Mu, sebagaimana firman-Mu berkata, gadamu dan tongkat-Mu itu yang memberikan penghiburan bagi mereka, Tuhan. Bahwa Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, aku mau berdoa, Tuhan, buat setiap anggota life group di dalam kehidupanku dan bagi setiap jemaat yang menyaksikan ini, life group mereka, Tuhan, aku mau berdoa, sungguh kebajikan dan kemurahan yang mengikuti mereka, Tuhan. Aku berdoa, sebagaimana firman-Mu berkata, ada penyediaan, ada hidangan, ada fellowship, Tuhan. Apapun yang mereka tengah hadapi, persekutuan mereka semakin indah, persekutuan mereka semakin membuat hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Aku mau berdoa buat setiap pastors di dalam jemaat ini, Tuhan. Aku mau berdoa buat Pastor Yahya, aku mau berdoa buat Pastor Petra, aku mau berdoa buat Pastor John. Terima kasih buat kehidupan mereka yang sungguh menjadi berkat dalam kehidupanku. Aku berdoa Engkau berkati mereka, Tuhan. Engkau tuntun hidup mereka, Tuhan. Engkau berikan penyediaan bagi mereka. Aku juga mau berdoa buat Pastor Joe, buat Pastor Yesi, buat Pastor Raswan, buat setiap hal yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, tuntun mereka, Tuhan, di dalam penggembalaan, di dalam pelayanan mereka, Tuhan. Aku mau berdoa biar setiap dari kami, Tuhan, sebagaimana kami mengenal Engkau sebagai gembala yang baik, ajar kami, Tuhan, untuk hidup berjalan menjadi gembala sebagaimana Engkau memanggil kami. Aku mau berdoa juga buat setiap jemaat-Mu di dalam masa-masa seperti ini, Tuhan. Diam di dalam rumah, Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu, di dalam doa, di dalam membaca firman, menjadi perjalanan kehidupan yang indah, yang luar biasa, yang mereka akan lewati di masa pandemi ini. Terima kasih, Tuhan, bahwa sekalipun pandemi terjadi, kami akan melihat kebajikan dan kemurahan yang akan terus terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin.
Saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berdoa Mazmur 23. Saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu, mungkin 5-10 menit, untuk berdoa. Saya akan tampilkan Mazmur 23 di layar, dan saya mengajak Anda untuk pause video dan berdoa. Dan saya mau katakan, untuk hal ini, saya membuat video ini untuk mengajak Anda berdoa firman Tuhan. Anda dapat pause video ini sekarang. Amin. Saya percaya Anda mengalami pengalaman berdoa yang sangat luar biasa. Anda bisa mulai kapan saja untuk mulai membaca dan berdoa Mazmur setiap hari. Membaca Mazmur dan berdoa berdasarkan Mazmur adalah sesuatu yang banyak mengubah kehidupan orang-orang percaya. Saya secara pribadi juga banyak bertumbuh dari doa melalui berdoa firman Tuhan dari Mazmur. Saya percaya kehidupan rohani Anda juga akan bertumbuh sewaktu Anda membaca dan berdoa firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan Anda. Saya ingin menutup dengan mengutip perkataan dari Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dari Jerman. Dia berkata, "The more deeply we grow into the Psalms, and the more often we pray them as our own, the more simple and rich will our prayer become." Semakin dalam kita bertumbuh ke dalam Mazmur, dan semakin sering kita mendoakannya sebagai milik kita, doa kita akan menjadi semakin sederhana dan kaya. Saya ingin mendengar respons Anda setelah Anda berdoa firman Tuhan barusan. Anda bisa memberikan respons melalui komen di bawah video ini, atau melalui Instagram account di Every Nation Jakarta. Tentu Anda juga bertanya, bagaimana kalau saya membaca firman, membaca Mazmur baris demi baris, tetapi tidak ada hal yang bisa saya doakan karena saya tidak mengerti sepenuhnya makna dari ayat-ayat tersebut. Apa yang harus saya doakan dong? Saya akan membahasnya di video berikutnya. Demikian devotion kita pada pagi hari ini. Saya percaya doa Anda akan bertumbuh, kehidupan iman, kehidupan persekutuan Anda bersama dengan Tuhan semakin indah di dalam kehidupan doa Anda. Tuhan Yesus memberkati.